Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sebuah Hobi. Pada video kali ini kita akan lanjutkan sesi kedua atau video kedua tentang HTML. Pada sebelumnya kita sudah buat ini ya, buat tabel dan buat form ya, kayak gini. Kita bisa lihat server host, kabel insertnya nyangkut ya di keyboard kita ya. Host belajar seperti ini ya. Ini indeks ya, file indeks. Jadi kita akan make upin ya, atau mempercantik tampilannya. Bagaimana caranya? Jadi ada bahasa pemrograman ya, bisa dibilang bahasa ya, karena dianya juga termasuk untuk mempercantik ini tampilan ya. Ada satu nama CSS. Kalau lihat CSS di Google, habis ini ada W3 School ya. Kalian bisa belajar di sini untuk fullnya. Di sini saya hanya memberikan cara cepat belajarnya. Jadi kalau kita pakai CSS, kita bayangin kita tuh bagaikan naik motor ya, naik jalan kaki. Tapi kalau kita ingin naik motor, tentunya kita lebih cepat sampai gitu ya daripada jalan kaki. Nah, jadi ada caranya, namanya Bootstrap. Yang terbaru itu udah versi 5 ya. Nah, saya mau pakai versi yang 6. Versi 6, maaf ya, versi 4 kayak gini caranya. Bootstrap 4, kemudian pilih yang sini. Nah, sini udah ada ya. Quick start bla 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 kayak gitu. Jadi cuma kayak gini aja. Bisa kita copy di sininya gitu ya. Lalu kita maaf ya, nggak kelihatan ya. Ternyata di monitor satu lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi pertama kita sudah buat ini ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah buat tabel kayak gini. Sebelumnya ada kelas belajar, masuk ke file index yang ini ya. Nih. Nah, jadi kalau kita buka Google ya, di sini saya ulangin ya dari awal lagi. Di sini ada CSS namanya, untuk mempercantik halaman tersebut ya. Kita bisa dilihat sini, baca sendiri ya, CSS is the language we use style and HTML document. Artinya CSS itu untuk mempercantik ya, tampilan HTML gitu ya. Di sini juga saya belajar ya di w3school.com ini. Jadi kalau kita pakai CSS itu bagikan kita jalan kaki. Tapi kalau kita ingin tujuannya sama ya, jalan kaki gitu. Tapi itu saya mau naik motor nih, ada nggak gitu? Ada. Ini Bootstrap aja, Bootstrap 4. Yang terbaru versi lama, saya pakai yang versi 4 aja ya. Jadi pertama kita copy ya di sini. Kita copy di sini. Jadi kita balik ke Sublime ya di sini. Pastikan di sini. Paste di sini aja. Yang ini yang link ya. Kemudian masuk ke sini lagi ke JS-nya. Copy yang ini. Lalu ke bawah sini. Pastikan simpan. Pastikan kamu terkoneksi dengan internet. Nah, ini dengan script ini kan HTTPS nih, bla 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 bla. Nah, berarti kita harus terkoneksi dengan internet ketika ingin menjalankannya. Bisa kita buka ya sini. Ini sudah agak berubah ya tampilannya sedikit gitu ya. Kita perlu juga tambahin, kalau teman-teman mau simple bisa starter tempat ini ya, tinggal copy gini kayak gini ya, bisa kayak gini untuk type-nya. Saya ulangin ya, ini ke geser ya, saya kayak giniin, saya simpan, saya sini kayak gini ya. Jadi ini tampilannya kan masih seperti biasa, cuman agak beda dikit aja gitu ya. Jadi kita tinggal nambahin kelas ya. Jadi kalau teman-teman bisa nyari di sini kelas ya, table gitu, bisa gitu. Table sini ya. Ini kan kita pakai table nih. Di sini ada kelas table gitu. Tampilannya tuh bakal kayak gini nanti. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita tinggal nambahin di sini nih. Nih, kelas table. Table. Simpan. Refresh. Tampilannya jadi kayak gitu, berubah. Jadi ini ya teman-teman. Jadi untuk tampilannya. Nah, bagaimana yang form? Sama, yang form juga seperti itu bisa ya. Tinggal kita bungkus dengan div class gitu ya. Kemudian form group.
Jadi kalau teman-teman mau nyari juga bisa di sini ya, tinggal buat sini form. Nah, di sini udah ada ya. Kalau teman-teman cari form tuh kayak mana sih, nah kayak gini ternyata form tuh. Kalau simpan nantinya kayak gitu, baru nanti sini ditutup ya, saya potong. Ini kasih kelas juga, namanya form control. Tinggal control shift F. Oke, saya ternyata control shift F ya. Yang satu lagi control shift X. Jadi ini untuk auto indent ya. Jadi, nah buttonnya kalau kita lihat tampilannya ini di di file belajar ya, bukan di home.html gitu ya. Nah, tampilannya masih kayak gini nih. Kenapa? Karena belum ada nih atasnya, maka tinggal kita tarik sini sampai ke sini gitu ya. Sebenarnya ini nggak perlu, tapi ini perlu untuk fleksibelnya nanti ya di device ya, ketika di mobile atau di bentuk dalam desktop kayak gitu. Jadi kita balik ke home, kita paste di sini, kemudian balik ke index, kita copy CSS-nya ini kayak gini. Kemudian, nah ini boleh berada di mana aja ya sebenarnya, boleh di title gitu. Yang penting hanya di dalam tag hit, seperti ini. Kemudian kita copy juga scriptnya, apanya JS-nya, gini. Oke, form gitu. Diusahakan script ini berada di atas body ya, kayak gini. Jangan di luar body karena sedikit berat untuk load ininya ya, gitu. Kita bisa refresh kayak gini. Nah, dia berubah ya. Jadi agar dianya tampilannya lebih menarik, namanya ada, kita bungkus dengan div ya. Nanti kita kasih container namanya ya. Jadi container itu seperti wadah yang untuk merapikan atau untuk menyatukan bahwa itu adalah dalam yang ingin kita tampilkan gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi tampilannya seperti ini nanti. Kayak gini ya. Kan ini margin atasnya belum nih, buttonnya juga masih belum cantik ya. Bisa kita tambahin gitu di bagian sininya, namanya MT ya, margin top ya. Margin topnya 3 gitu. Kalau kita lihat perbedaannya, nah dia agak ke bawah dikit ya. Kemudian kita ingin buttonnya kita kasih type-nya button gitu ya. Kemudian sini kelasnya button, misalnya primary warna biru gitu. Kita refresh, jadi warna biru dia. Mungkin ya teman-teman. Nah, mungkin itu untuk video kali ini cukup segini aja ya. Kalau terlalu cepat teman-teman nanti bisa dilambatin lagi videonya atau diulang-ulang lagi sampai paham ya. Jadi kita tadi bahas cara membuat tampilan itu lebih menarik atau lebih cantik dengan bantuan Bootstrap atau frameworknya CSS gitu ya. Jadi kita tidak perlu banyak belajar dari CSS gitu. Kita hanya perlu memahami Bootstrap itu penggunaannya bagaimana. Nah, di sini sudah ada contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya banyak. Sini ada form, ada form input, ada button gitu ya. Sini ada list, benar banyak di sini. Teman-teman nanti bisa belajari secara otodidak sendiri ya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih.